Selamat siang kawan belajar, kali ini ketemu lagi sama saya. Kita akan belajar mengenai troubleshooting pada EV, khususnya pada komponen Engine Management System. Baik, di sini saya akan mengajak kawan-kawan belajar mengenal tentang sistem injeksi elektronik. Nah, sekarang kita akan mengenali komponen Engine Management System yang intinya ada 3 komponen. Yang pertama adalah sensor, kemudian melanjutkan ke ECU atau Electronic Control Unit, kemudian yang ketiga adalah aktuator. Nah, sensor ini berfungsi untuk mengirimkan data masukan tentang segala kondisi yang dialami pada engine ini. Kemudian untuk yang ECU ini akan mengolah dan memproses semua data masukan tersebut sehingga akan dilakukan suatu tindakan, dan itu nanti yang diperintahkan adalah aktuator. Nah, kita akan mengenali yang pertama adalah sensor-sensor dahulu. Sensor yang ada di Engine Management System cukup banyak. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman atau kawan-kawan mengenali satu persatu. Nah, di sini kita akan mulai dari start awal, ya, dari masukan. Ini sensor ISCV, Idle Speed Control Valve, yang mengatur RPM, idling atau menaikkan idle up ketika AC dinyalakan. Nah, kemudian di sini ini adalah sensor untuk TPS, Throttle Position Sensor, yang membaca ini bukaan throttle valve. Nah, ini terhubung dengan kabel pada pedal gas. Kemudian melanjut lagi, ini adalah camshaft timing oil control yang mengatur tentang bukaan katup untuk VVTi-nya. Kemudian di sini ini adalah CKP, crankshaft position sensor, yang akan membaca pergerakan dari poros sengkol, di mana ini akan dibutuhkan untuk ECU membaca kapan timing pengapian dan waktu untuk menyemprotkan bahan bakar. Nah, ini posisinya ada di bawah sini. Jadi nanti kendalanya kalau misalkan CKP ini rusak, otomatis engine tidak mau menyala. Kemudian lanjut lagi, ini sensornya sempat hilang, ini untuk yang oil. Kemudian lanjut lagi, nah ini adalah IAT, intake air temperature, yang akan membaca temperatur udara di sekelilingnya atau di lingkungan. Kemudian lanjut lagi, ini adalah CMP, camshaft position sensor, yang akan membaca gerakan dari camshaft yang akan membantu untuk pengapian dan injeksi. Setelah itu di bawahnya ini, yang ini, nah ini adalah sensor WTS, water temperature sensor, yang akan membaca temperatur air pendingin mesin. Setelah itu ini tinggalan. Nah, ini ciri-cirinya adalah ada selang kecil. Nah, ini selang kecil, ini terhubung ke intake manifold, dan ini membaca untuk kevakuman udara pada intake manifold. Lanjut lagi, ini kawan-kawan. Nah, yang ini yang saya pegang adalah oksigen sensor, yang akan membaca sebagai koreksi dari campuran bahan bakar dan udara. Ini yang akan mengendalikan emisi gas buangnya. Itu tentang sensornya. Kemudian ECU-nya ada di mana? Nah, ini ECU-nya. Ini ECU-nya, ya. ECU ini akan mengolah semua data masukan dari sensor untuk memerintahkan aktuator. Mana aktuatornya? Ini aktuatornya. Ini kawan-kawan, ini aktuator. Ini yang koilnya. Jadi satu koil digunakan untuk satu busi. Kemudian ada injektor juga. Letaknya di sini. Yang saya tunjuk ini adalah injektornya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah injektornya. Dan ini adalah koilnya. 1, 2, 3, 4. Ini yang SCV juga bisa sebagai aktuator. Itu komponen-komponen yang ada. Nah, di sini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengenali cara kerja dari pompa bahan bakar. Ini. Ketika pompa bahan bakar bekerja, ini
di bagian bawahnya ini ada baut atau skrup ya. Ketika dipompakan dia akan nonjol keluar ke bawah. Nah itu tanda sebagai pompa bahan bakar sudah bekerja dengan baik. Jadi kita nggak perlu mendengar suaranya, tapi dengan seperti ini saja. Oke, perhatikan ya. Ya, ada pergerakan. Nah, pada saat pergerakan itulah pompa bahan bakar sudah siap ready untuk menyemprotkan bahan bakar. Nah, baik. Itu sekelumit tentang engine pada K3VE. Sekarang kita akan melihat mengenali bagaimana kondisi mesin ini. Yuk, check it out. Baik, kita akan menyalakan engine dan melihat apakah ada trouble di engine ini. Ya, kunci kontak on, cek engine menyala, baterai menyala, berarti semua kondisi normal ya. Nah, kita coba nyalakan engine-nya. Lihat, lampu cek engine masih menyala, berarti ada trouble pada engine ini. Nah, mari kita cek menggunakan scanner. Kira-kira pada sensor mana yang mengalami kerusakan? Di sini saya menggunakan Autobus SPX ya P30. Ini menggunakan 16 pin. Kita pasangkan pada DLC-nya di sini. Mari kita nyalakan. Baik, tadi mesin sudah kita nyalakan, kita coba diagnosa sensor mana yang mengalami kerusakan. Caranya adalah ketika sudah memasuki tampilan pada scanner, kita pilih yang diagnosa. Ini ya. Kemudian cari yang benua Asia. Ini. Setelah itu, ini adalah mesin dengan merek Daihatsu dengan tipe Xenia. Kita pilih ini Daihatsu. Setelah itu kita oke. Dan kita pilih yang paling atas engine control system. Nah, kita pilih saja engine 1. Sini ada pilihannya read trouble code, clear trouble code, read data stream. Kita akan mencari dulu permasalahannya pada sensor mana yang mengalami kerusakan. Kita pilih read trouble code. Di sini muncul kode yang dibaca oleh scanner dan itu menghasilkan kode P0135 dengan deskripsi oksigen sensor. Yang kedua adalah P0110 dengan deskripsi intake air temperature circuit. Dua sensor ini yang mengalami kerusakan. Nah, setelah ini kita lihat di buku manualnya. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kebetulan saya sudah print buku manualnya. Oke, ini buku manualnya. Nanti saya share ya di linknya. Baik, kita baca P110 dulu, ES31. Halaman ES31. Baik, di sini ya. Nah, pada kode ini ya, P0110-24 kode kedipannya ya. Area yang perlu kita perhatikan adalah wire harness dan intake air temperature sensor. Nah, kita lari nih. Kita cek dulu kondisinya bagaimana. Ada dua kemungkinan, sensornya yang rusak atau ada hubungan terbuka. Kita cek dulu. Baik. Nah, tadi letaknya intake air temperature sensor adalah di sini. Kita lihat kabelnya oke, tidak ada masalah, ya. Dan kita lihat di soketnya
Nah, ternyata soketnya kendor, kurang kencang. Kita kencangkan saja. Oke, kita pasangkan ya. Nah, setelah itu satu permasalahan sudah selesai. Ada masalah kedua, yaitu tentang oksigen sensor. Oksigen sensor nomor 1 itu letaknya ada di sini. Ini. Ya, ini kawan-kawan ya, oksigen sensornya. Nah, ini ada permasalahan. Dan saya kawan perhatikan, nah ini. Ini ternyata soketnya sudah melepuh atau terkena panas. Berarti ada kemungkinan ini mengalami kerusakan. Ya, sehingga di ECU terbaca rusak terus. Nah, setelah kita baca, yuk kita hapus. Kita hapus data mil yang terbaca di scanner. Kita back. Clear data mil. Ya, kita pilih OK. Oke. Berarti semua sudah terhapus. Kita back dulu semuanya. Kita matikan dulu, mengingat ini mau dinyalakan. Setelah itu mari kita nyalakan. Ya. Kita kembali lagi pada scanner. Diagnosa Asia Daihatsu, oke. Engine control system, engine 1. Ini trouble code, dan ternyata permasalahan masih tetap sama, yaitu di P0135 pada oksigen sensor yang mengalami kerusakan pada soket, dan itu harus diperbaiki. Dan yang kedua tadi untuk yang IAT sudah terhapus, berarti permasalahan sudah selesai. Nah, itu cara menangani. Kita lihat di data stream. Kita pilih yang akan kita periksa: engine coolant, intake air temperature, timing, RPM mesin, manifold, output ini juga sama, throttle position sensor. Kalau semisalkan pengen lihat semuanya, kita klik aja semuanya. Ya. Pilih yang common. Oke. Nah, di sini muncul data ya. Engine coolant 60 derajat Celcius. Ya. Kemudian temperatur udara sekitar 34 derajat. Timing pengapian 7,5 derajat. Kecepatan kendaraan 0 karena ini diam. RPM mesin 1400, 1300 naik turun ya perubahan. MAP atau kevakuman 31. FR oksigennya 0,395. Nah, ini adalah kondisi pada engine. Kalau ada pergerakan angka-angka ini berarti semuanya normal. Nah, contohnya apa? Perhatikan di sini. Saya akan menyoroti pada manifold absolute pressure. Dia angkanya 31, dia akan berubah terus menerus. Dan perhatikan kalau semisalkan sensor MAP saya buat trouble. Perhatikan angkanya. Ketika tadi MAP saya buat trouble, engine coolantnya maka berubah-ubah ya, tadi 60 sekarang 73. Kemudian temperatur udara luar masih 34 normal, timingnya menjadi terlambat ya, 0,4 0,3 minus ya ini ya. Kemudian RPM nya menjadi turun 900 sampai 1000. Kemudian perhatikan ini MAP nya
yang saya biru ini 96 dan angkanya tidak berubah-ubah, aturannya adalah berubah-ubah. Kalau seperti ini tandanya bahwa ada permasalahan pada MAP, bisa terjadi pada salangnya atau sensornya atau hubungan kabelnya terbuka atau hubungan singkat. Nah, dan kalau kita lihat lebih jauh, nah yuk saya ajak kawan-kawan lihat ya. Setelahnya saya buka dan saya sumbeli, dan ini MAP kita sebelumnya tentang engine management system dan troubleshootingnya. Maka kawan-kawan bisa belajar mengenali kerusakan atau permasalahan pada EMS, sistem injeksi bahan bakar bensin. Ya, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau masukan, silakan ketik aja di kolom komentar saya. Oke, sekian dari saya. Salam lestari.